Tolong jelaskan Matius 24 ayat 36. Bahwa Yesus tidak tahu hari dan saat kedatangannya. Masakan ia yang bersama dengan Bapanya tidak tahu? Bukankah ia adalah Allah juga? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan ini pertanyaannya selalu ditanyakan. Sebab kita berpikir, aduh, kalau Yesus tidak tahu dia punya kedatangan, sekarang dia tidak tahu, aduh bagaimana dia mau datang ini. Jangan sampai dia lagi sibuk dalam pekerjaan keimamatannya, tiba-tiba Bapak bilang, minggu depan datang. Ya, apakah memang demikian pemahaman kita tentang ayat ini? Dan terus terang, ini ayat memang sukar untuk ditafsirkan. Mengapa sukar untuk ditafsirkan? Karena kenyataannya pada waktu Allah menjelma menjadi manusia, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, dia adalah manusia sejati dan dia adalah Allah sejati sepenuhnya. Sehingga membuat kita sulit untuk memahami ayat ini. Bagaimana mungkin dia yang adalah Allah sejati lalu tidak mengetahui saat dan waktu kedatangannya. Ini karena berbicara tentang kedatangan Yesus harus lebih panjang daripada berbicara tentang neraka tadi. Ya. Oke. Yesus membuat pernyataan ini pada saat inkarnasinya sebagai manusia. Itu kita jangan pernah lupakan. Pada waktu kita mengatakan, bukankah dia adalah Allah? Jangan lupa, kita juga harus mengatakan, bukankah dia adalah manusia biasa waktu itu? Jadi tetap kita harus mengingat akan sisi itu. Dia adalah Allah, dan pada waktu yang sama adalah manusia. Sebagai Allah, ia mengetahui banyak hal. Ada banyak ayat. Ya, saya tidak usah baca ayatnya, tapi saya mau ingatkan kembali. Ya, waktu murid-muridnya berbicara di jalan, mereka pikir Tuhan Yesus nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi kemudian Tuhan Yesus tanya, apa yang kalian bicarakan tadi di jalan? Tahu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui hati semua orang. Ya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti dia maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan Yesus pun di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal 9 ada cerita mengenai ia menyembuhkan, tapi dia menyebutkan bahwa dosamu diampuni, dan orang-orang protes, kok dia mengatakan demikian? Yesus bisa mengampuni dosa, bukan sekedar seperti kita memaafkan, seperti maaf ya udah saya maafin. Bukan itu arti kata mengampuni, tapi mengampuni di sini menyatakan dosamu saya nyatakan dibersihkan, dosamu saya nyatakan diampuni, kamu aman. Itu dari Tuhan Yesus. Kamu tidak akan ke neraka karena dosamu itu, karena saya ampuni. Dan saya sebagai imam besar di sorga nanti, Yesus katakan, aku akan membersihkannya. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dan masih banyak lagi kenyataan-kenyataan dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Bahkan dia mengetahui masa depan. Buktinya dia katakan kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan sudah menyangkal saya 3 kali. Bagaimana bisa dia mengetahui masa depan kalau dia bukanlah Allah? Dia mengetahui masa depan. Bahkan dia mengetahui dan tanda-tanda bagaimana Yerusalem itu nanti akan dibinasakan, tanda-tanda kedatangannya semua dia kasih tahu, gempa bumi, peperangan, lalu kemudian kasih semakin dingin, ada nabi palsu, apa semua. Dari mana dia tahu semua itu kalau dia bukanlah Allah? Tapi ingat, pada waktu dia menyatakan
bahwa hanya Bapa saja yang tahu, malaikat, anak pun tidak, dalam Matius 24 ayat 36. Jangan lupa, walaupun dia ada Allah, dia adalah Allah, tapi dia adalah juga manusia. Dan sebagai manusia, dia mempunyai keterbatasan sebagai seorang manusia sejati. Contohnya, dia lapar. Itu kan keterbatasan. Kalau kita ini Superman, nggak usah kita makan-makan, kita hebat. Tapi dia manusia. Dia lapar, dia haus, dia tidur, dia letih. Waktu dia berdoa katanya dia sedih sampai mau mati rasanya. Alkitab menggambarkan dia takut dan gentar. Itu banyak ayatnya di dalam Matius, dalam Markus, saat-saat di mana Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Jadi sebagai manusia, dia mempunyai keterbatasan. Pada waktu Sang Firman, yang adalah Allah, karena Firman adalah Allah, menjelma menjadi manusia, maka Filipi pasal yang kedua mengatakan, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan demikian ada aspek-aspek prerogatif Allah yang ia kosongkan dari dalam dirinya untuk menjadi seorang manusia, seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Tetapi keterbatasan Yesus sebagai seorang manusia tidak membatalkan kealahannya. Dia adalah Allah. Inilah perpaduan yang sungguh luar biasa yang kita perlu menerima seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Selebihnya daripada itu, minta tolong Tuhan, kita terima dengan iman. Kalau dia adalah manusia, kita tidak bisa mengatakan kalau dia adalah manusia berarti dia bukan Allah. Dan kalau dia adalah Allah berarti dia bukan manusia. Tidak bisa kita mengatakan demikian karena keduanya ada pada Yesus. Dia adalah keduanya. Hal kedua yang perlu kita ketahui adalah konteks dari Matius 24 dan 25. Ini adalah dua pasal yang sangat khusus dalam Injil Matius, ya, tentang akhir zaman. Apa yang ditekankan dalam Matius 24 ayat yang ke-36? Yang ditekankan di sini adalah ketidaktahuan manusia. Coba kita baca sekali lagi ayatnya, pasal 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yang mau ditekankan di sini adalah ketidaktahuan manusia dan malaikat, bahkan anak sekalipun tentang hari dan saat. Perhatikan dua kata ini, hari dan saat. Dan kata hari dan saat ini diulangi beberapa kali lagi. Contohnya ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu kemudian ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat. Tadi hari, sekarang saat. Di ayat 36 adalah hari dan saat, ayat 42 hanya hari, ayat 44 adalah saat, lalu kemudian ayat yang ke-50 dikatakan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahui. Pasal 25 ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. Tadi Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu, tapi dalam nasihatnya yang dia tekankan adalah kamu tidak tahu, kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Dia tidak lanjutkan dengan berkata, jangan lupa loh, kita nggak tahu loh, maksudnya kamu dan saya nggak tahu. Setelah di dalam ayat 26 dia katakan, tidak seorang pun yang tahu,
malaikat tidak, lalu kemudian anak pun tidak, hanya Bapa. Waktu ia lanjutkan perkataannya tentang waktu dan hari, ia tidak mengatakan, marilah, hendaklah kamu berjaga-jaga, karena kita nggak tahu, kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya, dia tidak katakan seperti itu. Tapi sekarang dia sudah ganti itu kata ganti orang, personal pronounnya. Sekarang semua pakai kata kamu, 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 kamu. Itu dia katakan. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat-ayat di dalam kitab Wahyu, di situ banyak sekali perkataan Tuhan Yesus. Ini sudah 60 tahun setelah dia naik ke sorga. Wahyu ditulis 60 lebih sedikit lah. Ya. Banyak sekali perkataan di sana, aku tahu, aku tahu. Baca saja hanya Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ke-3 mengenai 7 jemaat. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Semua dia bilang, aku tahu, aku tahu. Bahkan di dalam ayat itu dia katakan, aku datang segera. Pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu pasal yang ke-3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan itu dia katakan dalam konteks aku tahu, aku tahu, aku tahu, setelah ia naik ke sorga. Ya. Nah, nampaknya yang ditekankan di dalam Matius 26 ayat yang Matius 24 ayat yang ke-36 adalah mengenai ketidaktahuan atau kedatangan anak manusia yang tak terduga oleh manusia. Makanya ia menggunakan istilah pencuri. Coba kita baca ilustrasi yang Tuhan Yesus gunakan dalam Matius 24 ayat yang ke Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 43. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Jadi kedatangan anak manusia itu digambarkan saat dan harinya itu seperti pencuri, jadi tidak tahu. Nah, di dalam metafora atau perumpamaan pencuri, pertanyaan saya adalah, pada saat pencuri rencana datang ke sebuah rumah, janganlah ke rumah kita, dijauhkanlah. Semua pemirsa yang ada di sini, janganlah ini terjadi. Ya, kalau ada pencuri yang datang, yang tidak tahu itu siapa? Apakah tuan rumah atau tuan rumah dan pencuri juga sama-sama tidak tahu? Tiba-tiba waktu pencuri masuk, pencuri bilang, loh kok saya di sini? Apa pernah terjadi demikian? Tidak. Pada waktu pencuri itu datang, pencuri tahu dong. Bahkan apalagi pencurian kelas tinggi yang berencana. Dia sudah hitung-hitung tanggalnya, waktunya, jamnya. Dia sudah lihat bolak-balik di depan rumah beberapa kali. Saya ngomong begini jangan bilang, wah pendeta pengalaman ya. Bukan. Tapi kan ada berita-berita seperti itu kan. Sudah bolak-balik berapa kali bolak-balik, dan dia rencanakan waktunya, kira-kira jam sekian, bagaimana tuan rumah tidak bersedia. Hanya tuan rumah yang tidak tahu, sementara pencuri itu tahu. Nah, coba kita baca di dalam kitab Wahyu, pada waktu Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Coba kita baca 2 ayat. Yang pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-3. Jadi kita mau kaitkan dengan tadi ilustrasi pencuri dan saat dan hari dan saat. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-3. Tolong dibaca kalau sudah ketemu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan Yesus katakan, aku datang seperti pencuri yang tidak tahu siapa. Engkau tidak tahu. Tapi aku datang, engkau tidak tahu. Itu kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Coba kita perhatikan di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-15.
pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. 2 kali di dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus mengatakan, seperti yang juga ia katakan dalam kitab Matius, aku datang seperti pencuri, berjaga-jagalah. Ia katakan demikian. Pada waktu Allah menjelma menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Yesus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati dalam penjelmaannya itu. Ada hak-hak prerogatif yang ia relakan dan dia tidak miliki dalam penjelmaannya. Contohnya, waktu Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus, tolong dong saya satu orang di sebelah kanan, satu orang di sebelah kiri. Tuhan Yesus katakan, untuk itu, ini saya hanya ingatkan aja, itu boleh baca di Matius pasal yang ke-20 kalau tidak salah. Tuhan Yesus hanya berkata, kalau itu hanya Bapa yang tahu, bukan saya. Bapalah yang tahu siapa nanti. Ya, artinya dia mengatakan pada waktu ia menjelma ada hak-hak prerogatif yang dia katakan itu bukan saya, Bapa. Ya, jadi kita boleh mengerti dan kita harus balance karena Tuhan Yesus adalah manusia sejati dan juga dia adalah Allah sejati. Ya, mudah-mudahan ada sedikit petunjuklah untuk memahami Matius 24 ayat 36 tadi. Terima kasih.